Oke, selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Kali ini gue mau bahas salah satu requestan dari penonton yang yang ngebet banget nih kayaknya mau dibahas tentang hewan kriptid ini. Hewan kriptid ini adalah Brosno Dragon. Brosno Dragon atau yang dikenal juga dengan nama Brosnya yang berasal dari kata Rusia adalah makhluk misterius yang dikabarkan menghuni Danau Brosno di Rusia. Legenda ini telah menarik perhatian publik selama bertahun-tahun dan hingga kini masih menjadi perdebatan antara mitos dan fenomena ilmiah. Penampakan dari Brosno Dragon ini setelah gua kulik-kulik itu ada 3 penampakan. Yang pertama itu terjadi di tahun 1982. Pada musim panas tahun itu, seorang nelayan tua bernama Aleksey Petrov tengah memancing di tepi Danau Brosno. Suasana sangat tenang, hanya ada riak kecil yang sesekali memecah permukaan danau. Saat sedang menarik kailnya, ia melihat riak besar muncul dari sekitar 30 meter dari perahunya. Diikuti oleh sesuatu yang menyerupai punggung melengkung besar seperti ular air raksasa. Aleksey berdiri terpaku di atas perahunya dan air mendadak bergolak. Sebuah kepala besar dengan mata menyala kemerahan muncul di permukaan air, lalu menyemburkan air itu ke udara seperti paus. Bentuk kepala makhluk itu sangat aneh, seperti campuran ikan dan reptil. Ia sempat melihat semacam sirip punggung bergerigi sebelum makhluk itu menghilang ke dalam air. Setelah kejadian itu, Aleksey pulang dengan tergesa-gesa dan wajah yang pucat. Ia menceritakan kejadian tersebut pada warga desa Brosnya, tetapi hanya sedikit yang mempercayainya. Beberapa tetua desa menyebut makhluk itu sebagai penjaga danau yang hanya muncul saat air sedang berubah. Sejak malam itu, Aleksey tidak pernah lagi memancing sendirian. Meski banyak yang menganggapnya mengada-ada, beberapa pemuda desa mulai melaporkan melihat riak serupa pada musim panas berikutnya. Penampakan Aleksey menjadi legenda baru di desa itu. Dari Aleksey, kita lanjut ke tahun 1986, ada penampakan terbaru dari Brosno Dragon ini yang diceritakan oleh 2 orang siswa sekolah menengah bernama Irina Volkova dan Dmitry Sokolov yang saat itu sedang berkemah bersama kelompok pramuka di dekat Danau Brosno. Pagi hari itu, Irina bangun lebih awal untuk berjalan-jalan di sepanjang danau sambil membawa kamera Instamatic miliknya. Kabut tipis masih menyelimuti permukaan air. Tiba-tiba Irina melihat sesuatu yang besar mengambang perlahan di tengah danau. Ia mengira itu kayu gelondongan. Namun, ketika benda itu bergerak melawan arus dan muncul sebuah kepala yang menyerupai buaya, Irina langsung membeku. Dmitry yang datang menyusul sempat melihat bagian ekor makhluk itu menyibak kabut danau sebelum menghilang. Mereka berdua berlari kembali ke tendanya masing-masing dan menceritakan kejadian itu kepada pembina mereka. Tetapi tidak ada yang percaya. Irina mengklaim sempat memotret bayangan makhluk itu, namun hasil fotonya hanya menunjukkan garis samar di permukaan air. Dan tidak cukup jelas untuk menjadi sebuah bukti. Oke, tadi sempat ketunda karena ada teman-teman gua yang ngambil solar ke seberang. Karena ya, kita kan juga butuh mobilitas di dalam hutan ya. Jadi solar kita taruh di seberang karena nggak memungkinkan buat nyebrangin solar ke sini. Jadi kita nggak ada alat juga ya buat nyebrangin. Jadi ya kalau habis solar kita nyebrang pakai ketinting, ngambil 1 drum gitu-gitu dah. Oke, sampai mana tadi ceritanya? Jadi dari Irina dan si Dmitry yang nyampe di campnya dan ceritain tentang penampakan Brosno Dragon yang mereka lihat ini ya. Tapi, penduduk lokal bilang kalau mungkin ini adalah penampakan dari makhluk yang bernama Brosna yang mereka tahu ada di sana.
Dan beberapa orang dari sekolahnya si Irina dan Dimitri ini malah mengolok-olok mereka berdua karena mereka dianggap mereka berdua ini mencari sensasi aja gitu. Tapi ya kalau menurut kalian penampakan yang dilihat oleh dua orang siswa yang lagi pramuka belum cukup kuat, dan penampakan yang dilihat oleh nelayan tua juga belum cukup kuat karena mungkin kedua orang ini halu atau salah lihat. Dan penampakan yang ketiga akan gue ceritain karena ini adalah penampakan yang diceritakan oleh seorang penyelam profesional pada tahun 1989. Pada musim gugur di tahun 1989, seorang penyelam profesional bernama Yuri Antonov memutuskan untuk menyelam dasar Danau Brosno menggunakan perlengkapan menyelamnya. Ia tertarik pada rumor adanya celah besar di dasar danau yang belum terpetakan. Ditemani sahabatnya yang bernama Leonid, mereka berdua menyelam di pagi hari ketika air sangat tenang. Sekitar 20 menit di bawah permukaan air danau, Yuri merasakan tekanan air berubah drastis, diikuti dengan suara gemuruh dalam seperti geraman binatang dari celah batu besar. Ia melihat siluet besar bergerak perlahan, bentuknya tidak jelas. Namun sepasang mata kuning tampak menyala dari kegelapan. Yuri panik dan berenang kembali ke atas secepat mungkin. Setelah muncul ke permukaan, ia histeris dan menolak menjelaskan lebih lanjut apa yang terjadi. Hingga beberapa jam kemudian, Leonid, sang sahabat, mencatat kronologi kejadian dan berusaha melaporkan ke pihak lokal di sana. Tetapi tidak ada tindak lanjut karena kurangnya bukti yang mereka berikan. Yuri menolak untuk menyelam lagi di danau manapun seumur hidupnya setelah kejadian itu. Kejadian ini menjadi salah satu kisah paling menyeramkan tentang Brosnya di akhir dekade 1980-an. Beberapa penduduk mulai menghindari area tertentu di danau, terutama setelah suara gemuruh serupa dilaporkan terdengar dari bawah air oleh dua nelayan dan beberapa minggu setelah Yuri menyelam. Oke, dari sini gue ada 3 teori yang menjelaskan apa sih sebenarnya Brosno Dragon ini atau Brosnya ini. Yang pertama, ada teori yang menyebutkan bahwa Brosnya mungkin sebenarnya adalah berang-berangutan atau ikan tombak raksasa yang berusia 100 hingga 150 tahun. Ada juga dugaan bahwa kawanan babi hutan dan rusa besar atau elk yang menyeberangi danau dari waktu ke waktu telah disalahartikan sebagai monster yang menciptakan gelombang air. Yang kedua, ada fenomena gas alam. Salah satu penjelasan ilmiah yang cukup populer adalah hipotesis gas hidrogen sulfida. Gas ini dapat naik dari dasar danau dan menyebabkan air mendidih, menciptakan gelembung besar yang bisa tampak seperti kepala naga. Namun untuk menciptakan efek sedemikian rupa, jumlah gas yang dilepaskan harus sangat besar. Kemudian ada juga yang menyebutkan kalau ada aktivitas vulkanik di dasar Danau Brosno. Teori ini mengatakan bahwa letusan bawah air dari gunung api yang aktif bisa menyebabkan semburan ke permukaan dan menciptakan ilusi penampakan monster. Dasar Danau Brosno diketahui memiliki banyak retakan dan celah dalam yang arah dan kedalamannya belum bisa dipetakan, sehingga memungkinkan adanya kawah gunung berapi yang tersembunyi di dasarnya. Dan teori yang keempat ini adalah teori yang paling banyak kita pakai untuk penampakan tentang makhluk kriptid, apalagi kalau bukan teori salah lihat dan ilusi optik. Beberapa ahli fisika berpendapat bahwa efek penampakan monster bisa dijelaskan melalui fenomena pembiasan cahaya pada kawanan ikan smelt yang berenang di permukaan air. Dalam cuaca panas, cahaya bisa dibiaskan secara tidak biasa dan menghasilkan efek mirage atau fata morgana yang menyerupai bentuk kepala reptil raksasa. Fakta menarik lainnya di Danau Brosno ini adalah struktur bawah airnya yang berlapis-lapis. Ikan seperti burbot dan pers kuning dilaporkan hidup di danau tersebut. Bahkan ikan laut seperti smelt dan herring juga ditemukan di sana, yang cukup aneh mengingat lokasi danau berada jauh dari laut. Dan salah satu momen paling kontroversial adalah ditemukannya sebuah globster yang terdampar di tepi Danau Brosno. Seperti kita ketahui, globster ini kebanyakan adalah bangkai seekor paus, sedangkan Danau Brosno ini jauh dari lautan. Sehingga menimbulkan pertanyaan, bangkai apakah dari globster yang terdampar di tepi Danau Brosno ini? Karena letak Danau Brosno itu kan jauh dari laut ya. Jadi
Apakah Globster ini adalah bangkai dari Brosno Dragon yang sudah mati? Karena penampakan Brosno Dragon itu terjadi terakhir di awal tahun 1990-an. Dan sampai sekarang itu nggak pernah lagi terjadi penampakan-penampakan yang diceritakan oleh warga. Menarik kan? Oke, untuk video dari Nerd in the Wood ini cukup sampai di sini. Semoga kalian cukup terhibur. Sampai jumpa lagi di video Nerd in the Wood selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan bye-bye.